Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini malam ke-23. Kita berada di bulan Ramadan. Di malam ini, bagaimana yang diterangkan di dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk malam yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam yang diharapkan padanya Lailatul Qadar. Bagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ganjil dari bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar seperti di malam hari ini. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadar fil witr minal asril awakir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu diganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini riwayat dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Bahkan lebih jelas lagi, di dalam hadits yang diriwayatkan juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi tasi'atin tabaqa wa fi sabi'atin tabaqa wa fi khamisatin tabaqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 9 yang tersisa, di 7 yang tersisa, di 5 yang tersisa. Jadi 3. Carilah di 9 yang tersisa, berarti itu waktu malam 21. Carilah di 7 yang tersisa malam ini. Dan carilah di 5 yang tersisa. Nanti ganjil berikutnya lagi. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu setiap tahun berpindah. Bisa saja 21, bisa 23, bisa 27. Berpindah dari malam ganjil. Dari malam ganjil. Maka dengan hadits ini kita tentunya, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, membuat kita kembali bersemangat di malam hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggunakan umur kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan yang mulia ini. Kemudian di malam hari ini kita lanjutkan lagi
kajian kita di kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita akan membaca majelis yang ke-24 yang beliau beri judul Fi Awsafi Ahlil Jannah. Sifat-sifat penghuni surga. Yang mana kenikmatan surga telah kita dengarkan malam yang kemarin. Bagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Di malam hari ini beliau akan sampaikan kepada kita apa saja sifat dari penghuni surga itu. Orang-orang yang akan masuk dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayang dalam bayangan orang-orang yang membayangkan nikmatnya surga. Sifat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, supaya kita bersifat dengannya, berciri dengan ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahmallah, ikhwani, sami'tum awsafal jannah wa na'imaha wa ma fiha minas surur wal farah wal hubur. Fawallahi innaha lajadiratun bi an ya'mal lahal 'amilun wa yatanafasa fiha al mutanafisun wa yufnil insanu umurahu bi talabiha zahidan iddun fa in sa'altum anil amal laha wat tariqul musil ilaiha faqad bayyanahu Allahu fima anzala min wahyihi al asrafi rusulihi qala Allahu azza wa jalla. Kata beliau rahmallah, ikhwani, saudara-saudaraku, kalian telah mendengarkan sifatnya surga. Kalian telah mendengarkan kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan di dalam surga. Dan apa yang ada di dalamnya berupa kebahagiaan, kesenangan, yang semuanya ada yang kita inginkan di dalam surga. Maka fawallahi, maka demi Allah, lu bersumpah. Maka demi Allah, sungguh orang-orang yang beramal tentunya sangat penting untuk beramal karena surga ini. Karena siapa yang tidak mau beramal untuk negeri kekekalan seperti itu, yang kenikmatannya sudah kita dengar kemarin. Dan kalau kalian bertanya, kata beliau rahimahullah, tentang amalan yang akan mengantarkan ke surga, tentang jalan yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, telah menjelaskan pada apa yang Allah turunkan berupa wahyunya kepada Rasulnya yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu beliau sebutkan ayat pertama, karena untuk menjelaskan sifat penghuni surga, beliau sebutkan dua ayat. Iya. Beliau ambil dari dua surat. Pertama, beliau akan sebutkan ayat-ayat yang ada dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Kemudian ayat yang kedua, beliau sebutkan surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11. Terkait dengan sifat penghuni surga. Setelah itu beliau lengkapi dengan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bola Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat dari penghuni surga
Di surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini yang beliau sebutkan yang pertama. Yang mana di dalam ayat ini terkandung banyak dari ciri penghuni surga. Di awalnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan dari Rabb kalian. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ini ciri penghuni surga yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang disebutkan kemarin. Karena surga dikatakan oleh Allah, uiddat, disiapkan untuk mereka. Siapa yang mau masuk ke dalam surga, maka hendaklah dia jadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berjalan di atas dunia ini, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, beramal kebaikan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meninggalkan dosa dan maksiat karena takut dari iqab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama penghuni surga. Ciri-ciri mereka. Mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mereka berada. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Di masjid ataupun di luar masjid. Tatkala bersendiri ataupun lagi rame-rame. Mereka lah penghuni surga. Yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak saat senang ataupun saat susah. Misalnya sekarang ini, corona, susah rezeki. Iya. Dia tetap berinfak. Sebagaimana sebelum corona juga dia berinfak. Itu ciri penghuni surga. Mereka mengeluarkan harta mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saat senang ataupun saat susah. Bahkan saat susah, dia lebih semangat untuk mengeluarkan hartanya daripada saat senang. Yang mana itu adalah yang lebih utama daripada dia saat senang berinfak banyak. Di saat susah tidak berinfak. Nabi SAW pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama. Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun, syahihun,
ta'malul gina wa takshal faqr. Wala tumhil. Sedekah yang paling utama adalah kamu bersedekah saat kamu sehat, kikir, ingin menahan harta itu, mau kaya, takut miskin. Itu sedekah yang utama. Mau keluarkan, tapi takut miskin. Ingin kaya, tapi tetap dikeluarkan. Ini namanya saat susah. Tetap dikeluarkan. Inilah sedekah yang utama. Inilah ciri penduduk surga. Penduduk surga itu tidak beribadah kepada Allah saat senang saja. Tapi juga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat susah juga. Saat susah juga. Ini ciri mereka. Kalau ada kita melihat orang beribadah kepada Allah saat senang, tapi saat susah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ciri orang susah. Orang akan hidup sengsara di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala cela dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung-ujung. Fa'in asobahu khairun itma'an nabi. Apabila ditimpa oleh kebaikan, dia tenang. Dia bahagia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asobatuhu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Apabila dia ditimpa oleh ujian, kesusahan, berbalik wajahnya. Yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khosirad dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini rugi dunia akhirat. Yang hanya beribadah kepada Allah saat senang, susah, seakan-akan dia bukan hamba Allah. Ini kata Allah, khosirad dunya wal akhirah. Wadhalika huwal khusranul mubin. Dzalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang nyata. Inilah kerugian yang nyata. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri penduduk surga. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya saat senang dan saat susah. Ini berat ini menjadi yang ini. Karena saat banyak uang mudah bagi kita keluarkan. Tapi kalau saat sedikit, itu susah. Belum lagi ada anak, ada istri, sudah satu, mau tambah lagi dua, belum lagi itu. Iya. Ini susah, tapi itulah surga. Kenikmatannya besar. Kita harus membelinya dengan yang mahal. Kita harus membelinya dengan yang mahal. Harus kita korbankan diri kita, harta kita, baru kita akan dapatkan. Iya. Ini ciri penghuni surga yang kedua. Disebutkan di ayat ini. Yang ketiga. Wal kadhiminal ghaidha. Ciri penghuni surga yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang mampu menahan kemarahannya. Ketika dia muncul hal-hal yang membuatnya jengkel, hal-hal yang membuatnya marah, dia mampu untuk menahannya. Maka ini ciri penduduk surga. Ini adalah ciri penduduk surga. Makanya jangan heran pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wasiat kepada Nabi. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Yaitu wasiat itu sesuatu yang penting untuk dijalankan, untuk dipegang.
di dalam kehidupan dunia ini. Kata Nabi, la taghdab. 2 kata. Wasiat Nabi kepadanya 2 kata. La taghdab. Jangan kamu marah. Dia ulang lagi. Ausini, beri wasiat kepadaku. La taghdab. Jangan kamu marah. Dia ulang lagi beberapa kali, tetap jawaban Nabi. La taghdab. Jangan kamu marah. Iya. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepadanya. Kenapa hanya itu wasiatnya? Karena namanya wasiat itu pasti kita ingin dengan menjalankannya masuk surga. Kita akan menjadi penghuni surga. Ini tidak perlu amal. Iya, berdiri lama, lapar di siang hari, cukup kita jangan marah, penduduk surga. Nah, ini wasiat besar dan berat. Dan berat. Bahkan Nabi SAW membandingkan dan menjelaskan kemenangan itu adalah dengan menahan kemarahan. Dengan menahan kemarahan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Laisal qawi bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam gulat. Orang yang menang dalam gulat. Lomba gulat. Innama al-qawi man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu tiada lain adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Itulah yang kuat sebenarnya. Itulah orang yang kuat sebenarnya. Ini ciri yang ketiga dari ciri penghuni surga. Ciri yang ketiga dari ciri penghuni surga. Kemudian yang keempat di ayat ini, wal'afina anin nas. Mereka adalah orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Ciri yang keempat. Ada orang yang berbuat salah kepadanya, dia maafkan. Dia maafkan. Dia membiarkan hal tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta untuk orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa memberi maaf kepada manusia itu termasuk perbuatan baik. Karena Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak bilang, wallahu yuhibbul afin anin nas. Allah tidak katakan, Allah cinta orang-orang yang memaafkan manusia. Bukan. Tapi Allah cinta orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan memberikan maaf. Itu termasuk perbuatan kebaikan. Ini yang keempat. Yang kelima. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru ad-dzunuba illallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka, ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang apabila melakukan kejahatan, melakukan dosa dan maksiat, atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah dan meminta ampun dari dosanya itu. Ini ternyata termasuk penghuni surga. Kita tahu bersama bahwa semua kita pasti akan jatuh dalam dosa dan maksiat. Tidak ada dari kita yang tidak berdosa. Tidak ada itu. Bahkan antum itikaf di sini ada dosa yang antum lakukan terus. Ada, itu yang dibilang oleh Nabi SAW. Jangan anggap, oh di masjid aman. Tidak. Siapa hari ini tidak buka HP? Angkat tangan. Yang tidak buka HP-nya. Ini kan? Anggaplah, oh aman, di lantai 5. Tidak ada jalan, tidak ada keluar ke bawah. Tidak ada lihat perempuan. Ada perempuan di HP tak? Yang kita buka? Iya.
Memang begitu. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa ada dosa yang hamba itu selalu jatuh padanya. Setiap kali berulang begitu. Tapi celaannya itu, kebaikan itu bukan dia terus berada di atas dosa. Tapi kalau dia berdosa, dia beristighfar. Itu ciri penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Mereka adalah orang-orang kalau melakukan kejahatan, melakukan dosa, Al-dolamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, mereka mengingat Allah. Ada dalam hadis Nabi SAW, ada seorang hamba jatuh dalam dosa. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dia tahu kalau dia punya Rob. Saya telah ampuni dosanya. Jatuh lagi. Minta ampun lagi. Oh, dia tahu kalau dia punya Rob. Saya ampuni dosanya. Jatuh lagi. Dia beristighfar lagi. Oh, dia tahu dia punya Rob. Saya telah ampuni dosanya. Jadi, mereka dolimi diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat Allah, oh saya ada Rob. Ada yang maha mengampuni seluruh dosa. Mereka meminta ampun dari dosanya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terus-menerus di atas apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka sadar. Iya kan? Karena kita jatuh dalam dosa, pasti lagi tidak sadar. Lagi jahil. Setelah itu sadar lagi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri penduduk surga. Mereka yang selalu meminta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melakukan dosa. Ini ciri penduduk surga dari surat Ali Imran ini. Kemudian di surat Al-Mu'minun, di antara ciri penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini lebih banyak daripada sebelumnya. Walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Masya Allah. Ini disebutkan lagi beberapa dari sifat penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri pertama, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Ya, mereka sholat, misalnya di sini, hatinya juga di sini. Bukan sholatnya di lantai 5 di Arayu, tapi hatinya ada di rumah bersama anak istri. Iya. Atau di Makkah, karena ada orang. Iya. Dia di Makassar tapi sudah sholat katanya di Makkah. Iya. Enggak. Ciri penghuni surga bukan badannya di Makassar, sholatnya di Makkah. Ciri penghuni surga adalah mereka yang fi sholatihim. Pakai kata fi, dorof. Dorof itu ya ada di situ, hadir. Iya. Dalam sholat mereka khusyuk. Iya, hadir hatinya. Hadir hatinya. Mereka sholat di malam ini, malam ke-23, seakan-akan ini adalah Ramadan terakhirnya. Ini perpisahan ini. Khusyuk mereka. Mereka sholat seperti sholat perpisahan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ciri yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Mereka
adalah orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak ada faedahnya. Ini ciri penghuni surga yang kedua di sini. Jadi khusyuk dalam sholat. Yang kedua, berpaling dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ciri yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Nanti kalau dia tidak punya harta, setelah keluar dari sini, dia tunaikan zakat fitrahnya. Itu masuk dari penghuni surga. Kalau dia punya harta, maka di samping zakat fitrah, dia juga keluarkan zakat hartanya. Dia punya 10 juta tahun lalu, tersimpan sampai tahun ini di rekeningnya, dia keluarkan 250 ribu rupiah. Sedikit zakat wajib itu sedikit. Punya 10 juta, 250 ribu saja yang dikeluarkan. Punya 100 juta, dari tahun lalu sampai tahun ini masih utuh, maka dikeluarkan 2.500.000 rupiah. Itu ciri penghuni surga. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Itu kalau punya harta. Kalau tidak punya, maka zakat fitrah. Karena zakat fitrah wajib bagi miskin dan kaya. Punya harta ataupun tidak. Yang penting dia punya kecukupan di malam Id, wajib dia keluarkan zakat. Wajib dia keluarkan zakat. Zakat fitrah. Iya. Ini ciri yang ketiga dari ciri penghuni surga. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim. Kecuali pada istri mereka. Au ma malakat aimanuhum. Atau budak yang mereka punya. Sekarang ini yang tidak ada. Tidak ada budak kita sekarang ini. Yang ada apa? Pembantu. Tidak boleh, Pak. Iya, pembantu bukan budak, Pak. Jangan sampai pulang dinamakan, disamakan. Iya, enggak. Sisa istri, Pak, maksud saya. Iya, bukan sisa pembantu. Iya. Bahayanya itu, Pak. Jadi pembantu bukan budak, Pak. Jangan salah paham. Iya. Jangan sampai pulang, pembantu gue. Iya. Hati-hati, Pak. Iya. Jadi sekarang sisa istri, Pak. Sisa istri. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri mereka atau budak yang mereka miliki. Fa'innahum ghairu malumin. Itu tidak tercela kalau mereka tidak jaga kepada istrinya. Tidak boleh, saya jaga kemaluanku. Jangan kau dekat-dekat. Tidak, kalau istri tidak dicela. Tapi kalau selain itu, kata Allah, famani bataga wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Termasuk yang disebut oleh para ulama, kalau dia jadikan istrinya tangannya. Dia jadikan istrinya apanya? Tangannya. Itu dia onani. Dia berhubungan dengan tangannya sendiri. Itu melampaui batas. Itu melampaui batas. Iya. Kalau tangan istri gimana? Oh, jangan ya, terlalu panas. Iya. Baik. Ini melampaui batas. Jadi ini ketentuannya. Penghuni surga berikutnya adalah orang-orang yang melindungi, menjaga kemaluannya. Kecuali pada istri. Ya. Walladzina hum berikutnya, ciri-ciri penghuni surga. Bahkan ini surga Firdaus ini, mereka ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat dan janji-janji mereka. Kalau dia berjanji, dia tidak hianati. Kalau diberi amanat, dia tunaikan amanatnya. Tiada dia hianati. Tidak dia hianati. Ini ciri penghuni surga. Orang yang menjaga amanatnya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Kalau tadi khusyuk dalam sholat. Kalau ini menjaga sholat. Ini seperti di hadis Nabi SAW.
Man hafadha ala shalawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna, wa alima annahu min indillah wajabat lahul jannah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dia jaga rukunya, dia jaga sujudnya, dia sholat karena dia yakin itu kewajiban dari Allah, maka wajib baginya surga. Tapi syaratnya harus menjaga. Jadi khusyuk dalam sholat itu keutamaan lain. Menjaga sholat supaya tetap dilakukan, itu juga keutamaan lain. Itu ciri juga dari ciri penghuni surga. Kata Allah setelah semua itu, dari ayat pertama sampai ayat 1 ya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus. Yaitu mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Yang kemarin, yang Nabi SAW katakan kepada kita, kalau antum meminta surga, mintalah surga apa? Firdaus. Ini ciri-ciri penghuninya. Iya. Mereka itulah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Ini ciri-ciri mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat ini. Demikian pula Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis, kalau hadis sangat banyak ciri-ciri dari ciri penghuni surga. Beliau sebutkan sebagiannya di sini. Pertama, ciri mereka adalah semangat belajar ilmu. Mereka selalu belajar. Pokoknya tidak ada ikhwah senior, ikhwah kibar. Ya, karena sebagian orang, kalau ikhwah kibar, sudah tidak belajar lagi. Iya. Yang belajar itu kalau ikhwah baru. Yang baru jadi ikhwah. Iya. Kalau sudah lama, enggak. Nanti Ustadz Natongi baru belajar. Enggak. Ciri penghuni surga adalah orang yang selalu mencari majelis ilmu. Itu ciri penghuni surga. Hadits terkenal dalam hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dia ingin mencari ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ciri dari ciri penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu. Ia dimudahkan baginya jalan ke surga. Demikian pula di antara ciri orang yang akan menjadi penghuni surga adalah orang yang berwudu kemudian membaca doa wudu. Berwudu dan membaca doa wudu. Setelahnya, berdasarkan hadits dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Kata Nabi SAW, tidak seorang pun dari kalian berwudu dan dia sempurnakan wudunya. Wudu sempurna dari mencuci tangan sampai mencuci kaki.
Wudu sempurna. Kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kecuali akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Semua 8 pintu surga. Dia masuk dimanapun dia mau. Dia masuk dimanapun yang dia mau. Ini keutamaan. Ini keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang berwudu kemudian baca doa wudu setelahnya. Dia membaca doa wudu setelahnya. Demikian pula di antara sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah membangun masjid. Membangun masjid. Dengan ikhlas. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membangun rumah Allah tersebut. Ini berdasarkan hadits Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid yang diharapkan dengannya wajah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Demikian pula di antara ciri penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan banyak sujud kalau banyak solat. Kalau banyak solat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dengannya ke surga. Maka kata Nabi kepadanya, alaika bikatrati sujud. Wajib bagimu untuk banyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khoti'ah. Sungguh, tidaklah kamu sujud kepada Allah 1 kali sujud kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatmu dengannya. Dan Allah akan menggugurkan darimu 1 kesalahan. Di samping dia adalah menjadi sebab masuk surga, dia akan mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Dan menghilangkan dosa. Demikian pula banyak solat. Bahkan solat sunnah. Banyak solat, bahkan dengan solat sunnah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Habibah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yusolli lillahi fi kulli yaumin itnatai asyarah rakaatan tatawuan ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang muslim pun dia sholat setiap harinya itu 12 rakaat. Sholat sunnah, bukan sholat wajib. 12 rakaat sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Akan membangunkan untuknya rumah apa? Di surga. Iya. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang terakhir, sebagian hadisnya juga saya langkai karena sudah ada di ayat. Yang terakhir termasuk ciri penghuni surga adalah apa yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang dalam riwayat Imam Muslim. Dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i.
Radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW katakan ahlul jannah salasa. Penduduk surga itu ada 3. Ini di antara cirinya. Du sultan muksid. Mutasaddiqun muwaffaq. Orang yang memiliki kekuasaan, adil, iya, mutasaddiq, selalu bersedekah atau selalu membenarkan apa yang datang dari Allah, dan muwaffaq, selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama, penguasa yang adil. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba. Adalah seorang lelaki yang penyayang, lembut hatinya kepada setiap orang yang memiliki kedekatan dengannya. Baik terhadap keluarganya, istri dan anaknya, baik terhadap keluarganya, orang tuanya sendiri, baik terhadap mertuanya. Iya, baik dia di rumah. Baik dia di rumah. Ini ciri penghuni surga. Walaupun ini berat. Karena kadang kita di luar baik, tapi di dalam, iya, keras. Di keluarga seperti singa, tapi di luar sama teman-temannya seperti kucing. Sebagian orang begitu. Sebagian orang. Tidak semuanya. Yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik dari kalian kepada keluargaku. Pada keluargaku. Ini penghuni surga. Iya. Yang selalu baik kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Wa muslimun afifun muta'afifun du'iyal. Ciri penghuni surga yang ketiga. Dia seorang muslim. Tapi afif. Selalu menjaga kehormatannya, muta'affif, ya, juga kehormatan orang lain. Du'iyal, padahal dia memiliki tanggungan. Artinya tidak pernah meminta-minta. Dia butuh, tapi dia jaga dirinya. Dia jaga dirinya, itu penghuni surga. Iya, itu adalah ciri dari ciri penghuni surga. Ini beberapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tadi. Demikian pula di dari hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan. Insyaallah besok baru kita lanjutkan lagi di majelis berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.